Infor itu kayaknya aku denger belajar jadi hacker. Itu bener gak sih? Atau apa? Atau cuma sebenarnya stigma doang? Stigmanya itu bener sebenarnya. Oke. Cuman nggak semua anak Infor tuh bisa ngehack ya, kayak Nggak semua. Instagram itu nggak bisa. Oke. Hacker tuh emang ada konsentrasinya sendiri sih. Nanti masuk ke cyber security di mana Cyber security. cyber security, jadi keamanan cyber gitu kan. Nah, kalau nggak salah tuh ada istilah cracker gitu. Apa itu? Jadi kayak hacker, cuman misalkan website kan, kita ngambil data dari website itu, kita ambil, nah website itu kita hancurin gitu. Waduh. Nah itu cracker. Itu lebih parah lagi ya? Lebih parah lagi. Itu. Nah, ini yang beda anak informatika sama prodi lain tuh itu di laptopnya. Oke. Misal orang lain tuh pengen belinya kayak baju kah atau motor kah. Nah kalau informatika tuh lebih mementingin buat upgrade laptop atau komputernya masing-masing gitu. Oke. Matematika logika sama mungkin spek laptop aja mungkin. Oke, halo semuanya, kembali lagi bersama saya. Dan kali ini kita kedatangan seseorang bisa diperkenalkan terlebih dahulu seseorang itu. Oke, halo guys, perkenalkan nama aku Hilman Faza dari Teknik Informatika. Informatika. Ya, betul. Informatika itu berarti apa? Fakultas Teknologi Industri. Teknologi Industri. Ya. Oke, sebelum jauh ke perbincangan yang lebih dalam, aku pengen tahu alasannya. Alasan masuk ke teknik informatika itu apa? Biasanya kan banyak tuh alasan yang kadang karena orang tua atau karena tertarik dengan si prodinya atau bagaimana? Sebenarnya kalau untuk alasannya yang pertama sih yaitu karena setahu gue ya teknik informatika dulu itu sering megang komputer kan. Nah kebetulan aku dari dulu itu emang udah otak-atik komputer, jadi tertariknya gara-gara itu sih. Terus yang kedua itu mungkin karena SMA aku pernah ikut Olimpiade Sains Nasional ini bidang komputer, dan itu kata guru saya itu nanti lanjutannya masuk ke teknik informatika. Jadi biar melanjutkan yang OSN itu, jadi saya masuk ke teknik informatika. Oke, kita sebelum jauh ke ini aja ya. Apa namanya? Tadi mengikuti apa? Olimpiade Sains. Iya, Olimpiade Sains. Itu ngapain aja, Sir? Olimpiade Sains itu semacam tes untuk tes buat kayak matematika, tapi lebih ke logika matematikanya itu diasah biar gimana menghasilkan rumus sendiri gitu loh. Biasanya kan kalau matematika yang lain tuh udah ada rumus yang paten kan. Nah, kalau di matematika logika itu kita membuat rumus sendiri gitu dari pola pikir kita sendiri. Jadi kayak ada soal, terus kamu bikin rumus yang belum ada sebelumnya. Nggak harus sebenarnya, yang penting bisa memecahkan itu. Soalnya kan biasanya tuh kalau di teknik informatika kalau di OSN itu pertanyaan itu kayak soal gitu loh. Kayak teks atau narasi panjang gitu loh. Nah, jadi kalau untuk matematika biasanya singkat-singkat kan kayak bla 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 hasilnya berapa, x sama dengan berapa gitu kan. Nah, kalau yang logika itu biasanya panjang gitu loh. Jadi kita mau menyimpulkan kata kuncinya, habis itu dibikin rumus biar menghasilkan suatu hasil akhirnya yang diperlukan itu apa gitu. Oke, teknik informatika itu kan ada hubungannya dengan dunia komputer atau dunia mungkin software kali ya. Software lebih. Terus tadi kan sempat gurumu bilang kamu pernah ikut lomba yang matematik itu kan? Yeah. Apakah berkaitan sih matematika sama sains? Maksudnya apa ya? Matematika sama informatika maksudnya. Informatika kan kaitannya apa gitu? Iya. Informatika kan itu kan bisa dipecah dari dua kata kan. Yang penting yang pertama itu infor dan tika. Oke. Informatika. Jadi infor itu setahu saya itu info dari informasi, dan matika itu dari matematika. Oke. Jadi perpaduan antara informasi dan matematika digabungkan jadi informatika. Oh, emang basic dari kata-kata si informatika itu setahu dari gitu. informasi kemudian matematika. Ya, digabungkan jadi gitu, setahuku gitu. Terus yang dipelajari dalam teknik informatika apa? Maksudnya sebelum ke yang dipelajari deh. Kayak gambarannya kuliah informatika itu ngapain aja sih? Atau teknik informatika itu jurusan yang mempelajari apa? Sebenarnya jurusan informatika di semua semua univ mungkin beda-beda ya tujuannya. Mungkin yang di univ ini khususnya buat mempertajam codingan, terus yang di bagian ini untuk bagian bisnisnya, biar gimana cara memproses bisnis di bagian IT itu ada mungkin di univ lain. Nah, kalau di univ saya itu lebih ke problem solver, di mana
diajarkan bagaimana kita menyelesaikan masalah dari suatu masalah yang ada gitu, yang kita hadapi, kita menyelesaikannya dengan bantuan IT gitu. Problem solver tapi dengan cara IT. Terus hubungannya sama matematika tadi? Nah, kalau matematika itu nanti digunakan pas lagi ngoding kan itu kan nanti bakal ada variabel, bakal ada apa ya, angka-angka yang nanti bakal diproses biar menghasilkan sesuatu gitu. Oke. Kan sebenarnya aku juga familiar dengan kata-kata coding ya. Yeah. Tapi coding itu sebenarnya apa? Kalau boleh tahu dijelaskan sedikit ya. Kalau setahu saya itu kalau coding itu berasal dari kata code, yaitu kode. Ya kan, kode-kode. Karena apa ya? Bahasa yang di informatika itu beda sama bahasa yang kita gunakan sehari-hari. Karena bahasa informatika itu biasanya menggunakan bahasa komputer. Dimana lebih gimana kita bisa menghasilkan suatu perintah yang bisa dimengerti oleh komputer gitu. Sebuah perintah yang diterjemahkan ke bahasa komputer. Iya, bahasa pemrograman nanti bahasa pemrograman itu bisa dimengerti oleh komputer sehingga bisa dijalankan oleh komputer itu sendiri. Oke. Nah, berarti kayak apa itu ya? Contohnya kalau misalkan coding itu bikin apa? Bikin website gitu-gitu. Bikin website itu pokoknya semua yang ada IT-nya itu hasil dari coding. Iya, misalkan game kan itu dari teknologi kan. Nah, itu dalamnya juga banyak coding, terus website juga ada codingnya. Terus kayak aplikasi yang kita gunakan sehari kayak Instagram, WhatsApp itu Facebook. Di dalamnya itu coding semua isinya. Oke. Jadi sebelum buat aplikasi itu coding memang apa ya? Senjata utama gitu kali ya. Coding itu sebagai ya bisa senjata utama, kalau enggak itu kayak dasar gitu. Oke. Sebagai pedoman, bukan pedoman, apa ya? Landasan awal sebelum suatu produk tercipta itu harus ada codingnya. Terus kalau ini ya, kan ada yang namanya prodi itu teknik informatika. Ada sistem informatika. Terus ada lagi satu apa? Komputer, ilmu komputer. Iya, ilmu komputer. Nah, itu kan kayak mirip-mirip sebenarnya itu ya, kayak beberapa prodi yang ada kaitannya gitu atau relate. Nah, perbedaan dari 3 prodi tersebut apa? Mungkin untuk bagian besar memang semuanya mungkin akan belajar tentang coding yang tadi itu. Jadi menulis coding itu gimana? Nanti semua dari tiga prodi itu nanti mungkin bakal diajarin. Cuman setahu saya sebelum saya masuk informatika saya juga kayak riset lebih dahulu kan, kayak prodi ini apa sehingga kenapa saya milih informatika karena ada matematika dan informasinya. Nah, itu lebih ke softwarenya nanti masuknya kalau informatika. Nah, informatika lebih ke software. Ya, software atau perangkat lunak lah bahasa Indonesianya. Nah, kalau untuk yang setahu saya ilmu komputer dan sistem informasi itu nanti masuknya kalau ilmu komputer ke hardware, kayak komponen yang bisa dipegang secara fisik dengan tangan atau lainnya gitu, kayak misalkan VGA, CPU ataupun SSD gitu-gitu. Iya, SSD, RAM dan lain-lain. Pokoknya nanti berhubungan dengan itu yang ilmu komputer. Sedangkan untuk sistem informasi mungkin nanti akan berhubungan dengan relationship atau menjalin hubungan antara mungkin klien dengan sebuah corporate. Nah, nanti yang menjembatani itu sistem informasinya. Menjembatani antara seorang klien dengan pihak pengembang atau developer, nanti sistem informasi tersebut yang akan menjembatani gitu loh. Jadi perbedaan antara 3 prodi tersebut, kalau sistem teknik informatika itu lebih ke software atau perangkat lunak. Kalau yang teknik ilmu komputer lebih ke hardware. Kalau yang sistem informatika itu lebih ke tadi itu menjembatani antara si developer dengan kliennya. Biasanya gitu. Perbedaannya lumayan signifikan ya, perbedaan antara 3 prodi tersebut. Ya, tapi di bawah naungan IT gitu ibaratnya. Jadi semuanya berhubungan dengan IT semua gitu. Bedanya di kayak jobless-joblessnya gitu loh, beda-beda gitu. Tapi intinya di dalam satu IT. Jadi dalam satu rumpun IT si 3 prodi ini. Iya. Kita kan lagi bahas teknik informatika ya. Tadi udah jelaskan bahwa teknik informatika itu bakal belajar ya, termasuk coding, termasuk software lah istilahnya. Software. Terus mata kuliah dasar dalam teknik informatika yang dipelajari itu biasanya berkutat pada hal apa aja? Mata kuliah dasar. Jadi kalau misalkan
di semester awal tuh biasanya diajarkan gimana cara kita bisa memahami bahasa komputer tersebut gitu loh. Oke. Jadi kita belum membuat macam-macam yang nanti bakal dipelajari nantinya. Pokoknya kalau di awal tuh kayak logikanya desa dulu, gimana cara kita menulis coding yang benar, yang rapi, sehingga mungkin kalau misalkan dioper ke orang lain, biasanya kan suatu project kan nggak sendirian kan, ada orang lain yang membantu. Jadi kita bisa membuat coding yang rapi sehingga bisa dibaca oleh orang lain dan komputer juga gitu loh. Oke. Itu satu. Biasanya kalau yang lain tuh biasanya ada desain pemikiran untuk membuat desain yang out of the box, biasanya itu out of the box tapi bisa nyaman dinikmati dan menarik untuk dipakai gitu loh. Itu biasanya awal-awal tuh gitu. Kan biasanya kalau teknik kan ada kayak kalkulus atau biasanya yang matematika dalam teknik. Ya. Nah itu teknik informatika belajar itu juga nggak? Ya ada. Soalnya kan tadi kan matematika tapi matematika lebih ke matematika logika tadi itu yang pokoknya nggak harus berpatok pada satu rumus itu gitu loh. Kita bisa mengembangkan rumus sendiri atau membuat rumus sendiri. Yang penting hasilnya yang penting kita bisa memecahkan masalah gitu dan menghasilkan sesuatu yang benar gitu lah. Oke. Menurut logika kita masing-masing. Kalau mata kuliah pilihan atau mata kuliah konsentrasi dalam teknik informatika? Jadi kalau di univ saya tuh banyak sih, kayak mungkin ada belasan atau 20 sekitar gituan sih untuk konsentrasinya. Itu ininya jumlah mata kuliah yang lebih ke mendalami lagi gitu loh. Kayak misalkan ada pengembangan game, membuat game itu nanti ada konsentrasi sendiri. Nanti ada kayak website juga nanti ada masuk ke konsentrasi sendiri gitu. Kayak banyak sih, kayak cybercrime, terus kayak bisnis IT juga nanti ada sendiri. Pokoknya banyak banget sih kalau di IT itu. Mungkin yang paling diminati deh di prodi kamu. Maksudnya peminat yang paling banyak masuk ke dalam konsentrasi tersebut biasanya konsentrasi apa aja? Biasanya itu paling banyak tuh lebih ke manajemen gimana kita itu bisa manajemen sebuah tim yang berbasis IT gitu. Jadi kalau bahasa jobnya itu pekerjaannya itu product manager gitu. Product manager. Teman-temanku banyak yang masuk ke situ, ke konsentrasi itu. Soalnya itu teman-temanku banyak kan tuh menyerah sama coding gitu loh. Oke. Kayak kalau product manager kan dia tuh nggak melulu soal coding, tapi dia paham dasarnya sehingga dia bisa memanage satu tim gimana biar bisa jalan ke depannya gitu loh. Jadi dia yang mengatur timnya itu. Kalau membuat website itu termasuk mata kuliah pilihan apa gimana? Sebenarnya itu matkul wajib sih, ada semester, kalau tempatku tuh ada semester 3, 4 tuh ada membuat website kan. Tapi nanti di konsentrasinya juga ada lagi, lebih advance lagi, mungkin kayak menggunakan beberapa tools yang mungkin agak lumayan ribet. Nah, itu nanti pelajari di situ. Tapi awal-awal kayak dasar-dasarnya tuh ada matkul wajibnya gitu, semester 3, 4. Kalau ini kayak di website itu kan ada yang namanya hosting, ada yang namanya domain. Itu sebenarnya apa sih itu kayak hosting domain tuh sebenarnya? Kalau domain itu kalau misalkan kalian ngetik bagian data yang search-nya itu kan, search bar-nya itu. Okay. Nanti cari kayak google.com. Terus .com-nya itu domain. Oke. Domain. Sebenarnya aku .co.id segala macam itu domain. .co.id, .government, yang pokoknya dot itu domain tuh. Oke. Kalau pengertian secara istilahnya aku kurang paham, tapi sepemahamanku itu hosting itu gimana cara kita kan udah bikin codingan kan, udah codingan sehingga bisa ditampilkan di website. Oke. Nah itu websitenya mungkin baru kita bisa akses sendiri. Nah gimana cara website kita bisa diakses orang lain tuh harus pakai hosting itu. Biar ibaratnya kayak dari lokal drive kita, kayak misalkan kita bikinnya di drive C gitu kan. Nah, gimana cara kita drive C kita, codingan kita itu bisa diakses oleh semua orang gitu, seluruh dunia itu pakai hosting. Jadi hosting itu bisa dikatakan storage nggak? Ya, storage. Jadi kayak storage, tapi lebih storage online gitu. Storage online. Ya, kalau gampangan dari kita Google Drive itu. Nah, cuman Google Drive kan lebih ke file itu kan. Nah, kalau hosting itu lebih ke coding. Oke, storage hosting coding. lebih ke
coding. Ya, storage untuk kalau yang domain tadi itu bisa dikatakan alamat kali ya? Iya, alamat, address gitu, address. Hosting itu berarti storage kan berarti? Kalau hosting tuh kan ada beberapa tuh. Biasanya hosting tuh kayak misalkan kita nge-save file itu kan kadang butuh storage yang banyak, ber-GB gitu. Sedangkan biasanya hosting di pasaran tuh kayak dijualnya cuma 2 GB atau 5 GB atau 10 GB. Itu kok bisa, maksudnya perbandingan antara kita harus menyiapkan storage di komputer kita lebih gede, kemudian di hosting tadi kok secara angka lebih kecil tuh gimana? Kayak misalkan nih, kan di HP kita nge-save file, kan harus mempunyai storage yang besar untuk bisa menyimpan banyak storage. Nah, tapi hosting itu kan biasanya kayak nih ada orang jual hosting paketan 2 GB, 10 GB atau berapa GB. Itu kan nominal atau angkanya kecil kan. Nah, itu nominal itu apa harganya? Bukan angkanya, angka yang 10 GB, 5 GB itu loh. Itu perbandingannya kok sangat signifikan antara kita harus menyiapkan storage untuk gadget kita dengan storage yang yang hosting tadi. Ya, kalau hosting itu memang kecil sih, soalnya itu ukuran codingan itu nggak gede kan. Nah, kalau yang pengen gede itu server namanya. Server itu storage yang benar-benar gede, kayak mungkin bisa ribuan giga atau tera. Kalau 1000 giga kan 1 tera kan. Nah, bisa ribuan tera, kayak servernya Google tuh gede banget tuh. Kan menyimpan semua data seluruh dunia kan, mulai dari email tuh kan gede isinya. Ada Drive juga kan masuk ke servernya Google. Nah, pokoknya yang lebih gede dari storage hosting itu server lebih banyak. Server itu kan online, tapi paling gede itu server namanya. Storage. Nanti misalkan hostingnya itu perlu website kita perlu data yang gede, nanti kita bisa pindahin data-data itu ke server biar nanti dikoneksikan dari server itu ke hosting kita. Nanti lewat codingan buat itunya, integratednya. Berarti gini ya, Za. Misalkan nih kita punya website dan di website kita tuh filenya banyak banget, membutuhkan storage yang sangat besar. Kita misalkan hosting punya cuma 10 GB. Berarti nggak muat dong. Misalkan nggak muat gitu. Berarti kita beli server sendiri. Server itu nanti diintegrated ke hosting tadi itu. Itu bisa itu. Satunya itu. Cuman kan daripada kita beli server sendiri kan mahal kan. Biasanya kita tuh ada beberapa yang kayak menyediakan, cuman kita kayak harus daftar dulu loh, kayak cuman itu kayak lumayan sih, kayak dapat 100 giga atau berapa. Ya itu lumayan sih daripada server lu mahal sih. Soalnya itu kalau untuk server itu udah tingkatannya korporat tuh, udah perusahaan gede yang perlu server sendiri di satu perusahaan biar datanya tuh nggak hilang, nggak keluar ke sebar kemana-mana gitu. Karena kebutuhan si perusahaan itu kan gede ya, nggak mungkin juga pakai yang cuman berapa GB doang tadi itu kan. Oke, kita kembali ke bahas teknik informatika. Berarti kan salah satunya tadi membahas tentang website juga. Termasuk buat game juga? Game juga ada. Game nanti. Tapi game tuh berarti pakai coding juga ya? Coding ya, di belakang dari kita yang sering main game ada tombol-tombolnya. Itu semuanya tuh ada backgroundnya tuh ada coding semua dalamnya. Selain dari coding tuh ada desain gamenya, kayak environmentnya, lingkungan dari gamenya, kayak misalkan karakternya, desain karakter, desain belakangnya, atau desain kayak setelah nyerang, misalkan ada action game kan, nyerang itu kan ada efeknya kayak splash gitu kan. Kayak misalkan darahnya keluar, nah itu ada desainnya juga, desain animasinya juga ada. Kalau game itu lumayan kompleks sih dalamnya sih, dari mulai logika cara kita ngerakin karakter aja itu butuh codingan loh, kayak kayak misalkan koordinat X berapa, kita setelah ngeklik tombol misal space untuk lompat kan, setelah kita ngeklik space buat lompat, nanti ada gravitasinya, kayak rumus gravitasinya itu dipakai di game itu biar gravitasinya tuh nggak lompat tuh ke kejauhan gitu, nggak cuma tweet gitu, nanti ada itu hitungannya lah, biar proporsional kita lompatnya gimana. Pokoknya itu lumayan ribet kalau game tuh. Berarti matematika itu fungsinya tadi ya, misalkan coding kita butuh si karakter ini untuk loncat, misalkan tingginya sekian senti gitu, itu berperan di situ matematikanya. Matematika dan fisika nanti bakal dipakai di game. Waduh. Berarti informatika itu nggak jauh dari matematika sama fisika.
Ya. Oke. Kalau fisika tuh nanti dipakai di game. Cuman kalau yang lain kayaknya jarang sih fisika sih. Tapi basic dari coding matematika juga kan? Oke. Kayak misalkan kalau mobil game-game racing, kita ada berhenti ngerem, itu nanti ada rumus buat ngatur gesekan antara ban sama latar kayak tanahnya itu berapa biar nggak ngeremnya nggak terlalu licin, nggak langsung ceklek gitu, nggak langsung nggak berhenti. Aneh juga kan? Jadi nggak logis gitu. Nah, itu nanti dihitung juga pakai rumus ada sendiri nanti. Terus kalau ini, kan kalau website itu kan website lah, game lah, itu kan ada desainnya, ada landing page ya apa namanya? Landing page. Ya. Itu kan ada desainnya, ada segala macam. Apakah di teknik informatika itu diajarin atau ada matkul yang membahas tentang Adobe Illustrator atau Photoshop atau Corel atau Premiere Pro segala macam gitu-gitu. Itu dipelajari nggak? Atau itu sebenarnya nggak? Atau mitos? Sebenarnya kalau untuk mempelajari itu di univ saya atau ya lebih tepatnya di prodi informatika saya sendiri itu nggak pernah diajarin gitu sih. Jadi itu kayak lebih ke pengembangan diri aja. Kalau pengen yang lebih maksimal ya belajar sendiri lah gitu lebarnya. Kalau di prodi itu banyak kan kayak dasar-dasarnya diajarin, kayak logikanya, kayak gimana cara kita bikin yang simple. Nah kalau yang untuk advance-nya kita harus belajar sendiri. Itulah bedanya kita kuliah sama sekolah kan. Sekolah kan kita diajarin semuanya sampai akar-akarnya, walaupun ya belajar sendiri kan jarang kan. Kalau kuliah itu lebih ke riset sendiri, gimana kita butuhnya apa, kita cari sendiri gitu loh. Nah kampus tuh kayak membuat fasilitas awalnya, dasarnya apa, ngajarinnya apa, buat simpelnya gimana. Nah untuk yang lebih advance-nya atau lebih rumitnya kita harus belajar explore sendiri lah. Kayak bahasanya tuh kalau kita di sekolah dulu tuh disuapin gitu ya. Kalau kita makan sendiri lah ya. Gitu. Kita bisa cari masak sendiri, ngerambus sendiri gitu ya. Ya. Jadi bisa dikatakan di teknik informatika ini tidak ada mata kuliah tertentu yang mempelajari itu tadi kan. Yang desain Photoshop, Corel, Illustrator kayak gitu. Kalau desain mungkin diajarinnya yang sekarang lagi viral tuh Figma itu kayak desain khusus buat aplikasi nanti, tapi sekarang tuh Figma dibeli sama Adobe gitu loh. Jadi Adobe tuh bikin produk sendiri karena namanya Adobe XD. Itu persis sama Figma, cuman karena mungkin pengguna Figma lebih banyak, jadi mungkin Adobe beli Figma itu daripada. Bentar, Figma itu tadi apa ya? Figma itu aplikasi buat desain aplikasi gitu loh. Kayak misalkan khusus kayak antara ada prototipe aplikasinya. Nanti kita desain frame misalkan, itu memang disediakan nanti ada kayak frame iPhone tuh berapa ukurannya, antara berapa pixel yang gitu nanti ada semua. Apakah kayak ini, kayak WordPress gitu enggak ya? Beda. WordPress tuh kalau lebih ke website. Jadi WordPress tuh kayak apa ya? Ya kayak website gitu sih. Website tapi kita tinggal udah ada template-nya. Iya, ada template-nya. Kalau si Figma tadi itu? Figma itu kira-kira ada codingnya. Oh, tetap. Itu cuma desain aja. Kalau WordPress tuh ada codingnya kan di dalamnya. Oke. Walaupun mungkin orang awam tuh kayak nggak jarang ngotak-ngatik ya. Cuman kalau yang udah advance nanti WordPress tuh banyak codingannya. Cuman kalau Figma itu nggak ada codingan sama sekali. Jadi memang real untuk desain doang. Desain aja. Oke. Desain apa aplikasi ya? Desain aplikasi, desain website juga bisa. Banyak kan di situ sih. Cuman tidak menutup kemungkinan cuma di situ. Jadi beberapa kayak seperti saya itu desain Instagram juga lewat Figma juga bisa. Maksudnya desain aplikasi Instagram? Aplikasi juga bisa, tapi desain feed-nya juga bisa dibikin di desain Figma. feed? Iya, feed. Misal kita pengen feed kayak gimana nanti bisa desain di situ sih bisa. Kayak ini kah? Bisa kayak Illustrator gitu, Corel atau Photoshop? Ya, fungsinya mirip-mirip. Cuman toolsnya emang terbatas sih, kayak ya cuman kayak gitu-gitu aja sih. Kalau buat yang feed itu kan emang khususnya misal di Photoshop atau di Corel kan. Nah kalau Figma itu lebih simple aja. Kalau buat yang di feed itu emang tujuannya emang buat desain aplikasi dan website itu. Kalau ini informatika tadi kan apa ya, belajar yang namanya coding, belajar yang namanya apa segala macam yang ada hubungannya dengan software, ya kan. Bahkan misalkan gini, kalau kita mau edit video atau kita mau edit desain poster segala macam itu kan aplikasinya kan harus apa ya istilahnya, membutuhkan spek komputer atau laptop yang tinggi. Entah RAM-nya harus sekian, SSD-nya harus sekian, VGA-nya sekian, prosesornya sekian. Nah, kalau kuliah informatika itu
butuh nggak sih spek yang tinggi gitu? Atau ada minimum speknya nggak sih kalau kuliah informatika? Nah, ini yang beda informatika sama prodi lain tuh itu di laptopnya. Oke. Misal orang lain tuh pengen belinya kayak baju kah atau motor kah. Nah, kalau informatika tuh lebih mementingin buat upgrade laptop atau komputernya masing-masing gitu. Oke. Jadi hampir ya mungkin katakanlah hampir mayoritas kayak 75% ke atas itu laptopnya gaming semua. Maksudnya Cowok, laptop ya. yang membutuhkan spesifikasi tinggi. Ya biasanya tuh laptop gaming kan belasan juta kan. Jarang ada yang laptop bawah 10 juta ya gitu karena emang mungkin paling berat di ini Android Studio sama yang game tadi. Itu emang butuh spek yang tinggi sih biar nggak biar nggak nge-lag gitu barunya. Kita ngoding kan kalau nge-lag kan jadi males kan. Iya, jadi, benar. kalau mod ya gitu ya. Biar meningkatkan produktivitas jadi perlu spek yang tinggi juga biar tetap semangat ininya ngodingnya. Cuman untuk beberapa kayak cewek kan laptop gaming kan gede kan, males kan. Nah, beberapa cewek itu lebih suka ke Mac sih. Oke. Jadi kan Mac juga mahal juga kan. Iya. Kayak gitu. Mac tuh kayak apa ya? Speknya misalnya bilang speknya tuh nggak setinggi Laptop Windows gaming, atau ya, apa? laptop gaming itu, tapi sebenarnya performanya juga lebih. Performanya bagus, lancar. Tapi memang bener ya, informatika itu harus butuh spek yang tinggi. Iya, kalau yang- untuk kuliahnya ya. Cuma nanti kan ada beberapa kayak konsentrasi itu nggak harus membutuhkan spek tinggi kayak website tuh nggak perlu spek tinggi kayak laptop under 10 juta itu pun bisa. Jadi Oke. yang ringan-ringan tuh kayak machine learning atau website tuh ringan. Terus yang berat-berat tuh kayak bikin aplikasi Android sama game tuh yang berat tuh yang di situ. Sisanya kayaknya ringan-ringan aja sih. Kalau Tapi tadi tuh yang kayak game sama aplikasi Android, itu konsentrasi kan? Bukan bukan itu wajib. wajib ada. Oh, wajib. Kalau game tuh semester 5, kalau nggak salah ya semester 5, kalau yang Android itu semester 6 Oh, itu pakai nanti. apa? Misalnya semester 5 tadi itu wajib mata kuliah untuk bikin game. Semester 6 Semester 6 Android. wajib bikin aplikasi Android, di Android. Ya tapi kan itu kan tim juga kan. Nanti satu tim misal 5 orang. Nah, jadi yang kalau 4-4-nya itu laptopnya nggak kuat, jadi bisa di cover sama satu orang aja sih. Oke. Kalau misalkan memang budgetnya ngepres banget lah ya, bisa kita bisa bantu sama orang lain juga bisa. Kuliah Infor ini lebih baik punya spek komputer yang bagus. Itu lebih baik. Tapi kalau misalkan nggak punya pun nggak menutup kemungkinan, maksudnya nggak menjadi alasan untuk nggak masuk informatika gitu. Bisa, ya. Oke. Karena bisa kalau misalkan di univ kan kerjanya banyak kan kelompok kan, jadi kita bisa bareng sama orang lain, kecuali kalau kita pengen sendiri. Nah, kalau sendiri itu cobalah kalau pengen yang laptopnya minimum speknya itu yang coding simple aja kayak website, itu memang nggak perlu berat-berat sih sebenarnya sih. Berarti jenis tugasnya pun kayak gitu ya, Za? Maksudnya jenis tugasnya tuh tadi ya kayak bikin web, kayak bikin game gitu-gitu. Ya, jadi untuk informatika sendiri nanti bakal kalau di prodiku tuh di univku biasanya satu semester tuh bakal ada tugas besar yang nanti bakal eksposisiin, dipamerin gitu lebarnya. Oke. Nah, nanti ya itu tugas besar, tugas satu semester. Jadi satu semester itu tugas besarnya itu tadi ya. Konsentrasinya emang dari awal dasar-dasarnya kan kayak pengenalan. Nah, itu kalau bisa udah mulai habis UTS tuh memang harus mulai kerjain itu loh. Expo-nya biar memang bobot nilainya gede sih di situ sih. Oke. Expo biasanya kalau nggak salah tuh lebih gede daripada UAS. Lebih gede baru UAS. Itu tugas besarnya ya. Ya, tugas besar. Berarti kamu pernah ya bikin game gitu? Pernah. Bikin website. Game apa, Za? Game apa ya? Kayak RPG sih gitu. Kayak Apa itu? role playing game gitu, yang kayak apa ya gampangannya tuh? Apa ya? Game-game RPG yang terkenal apa ya? RPG. Aku nggak ngerti game soalnya. ya. Nggak main Beda, game. Jadi kalau bukan RPG deh, aku kemarin emang beberapa bikin nggak cuma satu sih. Aku kayak Flappy Bird gitu, tau nggak? Iya, Ya, itu paling gampang, itu paling simpel itu. Kalau kayak Angry Bird gitu. Angry Bird bisa sebenarnya. Oh ya. Cuman kan karakternya banyak kan yang ribet kan. Nah, itu ribet tuh. Environment-nya di yang ribet tuh banyak. Kita desainnya nggak, waktunya kan terbatas, jadi ya ribetnya di situ sih. Kayak action, kayak nyerang-nyerang biasa sih, kayak game 2 dimensi yang gerak kanan kiri, yang bisa lompat kayak Mario, lebih ke Mario. Benar-benar. Nah, lebih kayak situ. Cuman desainnya lebih kekinian aja. Oke.
Kalau ini kalau UKM atau organisasi ikut nggak kamu? Ikut. Ikut ini yang relate sama Infor? Jadi yang relate sama Infor mungkin cuman ASLab aja sih kayaknya. ASLab? Asisten laboratorium. Nah itu deh lab. Presentase deh, bukan presentasi. Presentase anak Infor ini ke lab lebih banyak materinya atau lebih banyak ke labnya atau gimana? Oh ini apa? Presentase persenannya gitu loh. Matkulnya. Iya, kamu lebih banyak ke labnya atau lebih banyak di kelas gitu, pelajaran materi. Sebenarnya kalau di lab tuh kayak matkul wajib yang IT itu ada sih, kayaknya hampir setara sih. Hampir ya 50 kalau enggak 60 40 lah mungkin. 60 materi, 40 lab. Kayaknya. Kalau ini selain misalnya nih, kan ke lab itu kan berarti kalau ada tugas, kalau ada matkul gitu kan. Ya, matkulnya. Selain itu, misalkan kamu mau bikin project tertentu yang nggak ada hubungannya sama dunia kuliah gitu, bisa nggak pakai lab? Bisa, tapi nanti harus ada izinnya dulu sih. Izin untuk buat apa, kayak kalau yang nggak ada dunia perkuliahan mungkin kayak lomba kan. Lomba kan tuh di luar perkuliahan, nah itu bisa. Kayak temanku setiap hari sekarang ke lab terus, walaupun nggak ada kuliah, nggak ada materi, dia ke lab terus ngapain? Bikin project ya, apa ternyata gitu. Ada lomba tingkat nasional, dia lolos sebagai finalisnya. Oke. Nah, jadi dia minjem lab emang boleh kan, yang penting membawa nama baik itu kan. Kampus juga kan. Itu lab? Bukan lab, apa? Lomba apa itu? Lomba gemastik namanya. Gemastik tuh lomba IT buat satu Indonesia sih. Lomba IT buat satu Indonesia. Itu nanti cabangnya ada banyak, kayak Smart City, kayak ada IT bisnis, terus ada desain aplikasi juga dilombain nanti. Banyak sih. Jadi apa ya, jadi termasuk Infor ini juga gini ya, bisa bikin inovasi baru gitu ya. Iya. Kayak misalkan aplikasi yang jadi nggak cuma bahas bikin aplikasi, tapi misalkan ada kebutuhan tertentu, contohnya Gojek dulu kan, orang naik ojek tuh kan harus ke pangkalan segala macam. Kemudian ini kayaknya keresahan baru yang harus dipecahin, gimana caranya bikin sebuah aplikasi baru yang bisa orang tuh gampang dapat ojek gitu. Nah itu salah satu bentuk dari implementasi IT juga kan. Oke. Nah itu kan aplikasi berupa mobile aplikasi. Nah itu kan menyelesaikan masalah kita sebagai misalkan orang-orang kota mau pindah dari kantor satu ke tempat lain kan macet kan, misalkan bawa mobil sendiri. Kalau misalkan ke transportasi umum harus ke halte dulu. Nah dengan ada Gojek itu mungkin, atau Grab atau yang lainnya, nanti kita tinggal pesen, datang sendiri, bisa pakai motornya lebih cepat kan daripada pakai mobil kan. Iya benar-benar. Lebih cepat, bisa ngatasi macet lah ibaratnya. Nah, itu juga salah satu contoh IT juga. Problem solver juga. Masalah dari menyelesaikan masalah lah ibaratnya. Tugas yang kayak gitu ada nggak, Za? Tugas yang kamu disuruh untuk coba cari keresahan baru, terus kemudian bikin aplikasi yang bisa memecahkan masalah yang baru tadi itu. Nah itu kebetulan di prodi saya tuh hampir semua semua tugas akhir tadi yang diekspor itu harus ide original. Kayak gitu? Iya. Waduh. Berarti lumayan berat ya. Tapi memang nggak semua sih, kayak mungkin beberapa matkul aja sih, kayak mungkin dari 1 tahun tuh kan ada 2 semester. Nah mungkin ada 1 tugas akhir yang harus original gitu. Berarti 3 tahun tuh harus ada 3 ide original. 3 ide original. Iya, nggak boleh aplikasinya plug-jiplok tuh nggak boleh, harus ada yang beda, walaupun ya kayak kita bikin skripsi lah. Iya. Skripsi kan misal kita ada acuannya apa, tapi kita nggak boleh sama kan. Nah, gitu. Ada khasmu sendiri gitu. Ya, ada ide original sendiri. Ya gitu. Kalau yang kamu buat apa, Sa? Kemarin aku bikin kayak forum diskusi antara kayak Kaskus. Oke. Tapi lebih ke anak perkuliahan. Kaskus tapi jadi isinya nanti orang-orang bakal bisa cerita tentang apa yang dia rasakan ketika kuliah, sehingga anak-anak mungkin SMA atau SD SMP kan pengen masuk kuliah mana kan, tahu ceritanya gitu loh, nggak melulu tentang akademiknya aja. Kuliah ini akademiknya bagus nih, tapi dalamnya gimana ya. Nah kita nggak tahu, anak-anak SMA kan pengen. Soalnya anak-anak SMA kalau nyari informasi tentang dunia perkuliahan itu kan mereka senang banget kan, kayak di misalkan katakanlah UGM ada apa aja ya di sana, lifestyle-nya gimana, anak UI gimana ya, kalau anak Telkom gimana, BINUS gimana. Nah aku menyediakan forum itu buat diskusiin antara yang nanti isinya bisa
bisa cerita horor kah atau di apa kampus ini Ya. ada horor, nah itu kan menarik kan. Atau undercovernya kampus. Undercover Ya. gitu. Jadi kemarin ideku memang didukung sama ini kan dosenku kan. Walaupun implementasinya memang belum jadi karena terbatasan waktu kan. Nah tapi karena ideku bagus, kemarin tuh di apa namanya diundang sama IBISMA buat dijadiin beneran IBISMA? gitu. IBISMA itu dari Apa itu? dari ini kayak inkubasi gitu loh. Gak paham. Ya pokoknya Inkubasi. ya pokoknya kayak investor gitu gampangnya. Investor, ya. Biar bisa direalisasikan gitu loh. Jadi kamu yang punya ide, ada investor menawarkan idemu untuk diimplementasikan. Iya. Oh. Cuman karena kemarin apa ya kayak mungkin COVID atau apa ada suatu masalah satu dan lain hal jadi nggak bisa udah lumayan tuh berapa puluh juta gitu. Waduh. Iya. Kalau misalkan kita benar-benar itu kan berjalan ya, sampai tahap launchingnya, nah itu bakal benar-benar dikasih segitu buat pengembangannya dan lain-lain, marketing gitu. Itu berarti apa? Aplikasi website gitu ya? Website dan aplikasi juga nggak? Aplikasinya enggak. Belum, baru ke website kemarin, ideku baru ke website. Wah, udah lumayan panjang ya kita ngobrol ya. Iya. Bahkan teknik informatika tuh, waduh, kayaknya memang agak-agak lumayan complicated ya pembahasannya atau apa yang dibahas, bahkan project-projectnya atau tugas besarnya juga lumayan ini. Sama ini Za, kalau apa namanya teknik itu kan biasanya ada KP ya, KP itu kuliah praktek ya. Itu kalau teknik informatika wajib. Di prodiku nggak ada KP. Oh nggak ada. Nggak ada. Jadi yang lain ber KP aku tanya KP itu apa, KP itu nggak tahu soalnya. Jadi sebenarnya KP itu nggak ini ya, nggak semua teknik ya. Nggak ada. Tempatku nggak ada soalnya. Oh. Kayaknya khusus main informatika nggak ada deh. Tapi magang wajib nggak? Nggak. Nggak juga. Jadi nanti kalau di informatika aku itu bakal ada beberapa pilihan buat ngambil tugas akhir. Yang pertama itu ada magang. Oke. Tugas akhir tuh kalau misalkan aku skripsi gitu ya. Ya. Oh, kamu ada pilihan-pilihannya selain skripsi? Ya. Jadi ada magang, ada skripsi juga, ada penelitian namanya. Magang, penelitian, terus ada perintisan bisnis, yaitu bikin startup. Oh ya, misalkan bikin Halodoc atau Gojek gitu-gitu ya? Ya, bikin startup nanti ada salah satu tugas besarnya itu, tugas akhir, startup, ada pengabdian masyarakat, kayak KKN, cuman lebih ke IT aja gitu, khusus IT. Kalau KKN kan semua jurusan kan, Iya, banyak jurusan gitulah dalam satu kelompok. Nah kalau pengabdian di Infor tuh khusus Infor aja gitu loh. Infor berisi 2-3 orang buat jalanin pengabdian di masyarakat tuh mau gimana itu. Oke. Terus yang terakhir tuh ada studi di luar negeri. Itu ngapain? Studi di luar negeri itu kayak kita, jadi informatika tempatku itu ada kolaborasi sama beberapa univ di luar negeri gitu, kayak misalkan Cina sama mana, Cina, Korea sama mana gitu, lupa. Ya, jadi kayak pertukaran pelajar gitu gampangannya. Oh, student exchange. Ya, student exchange. Jadi mahasiswa di tempatku dikirim ke luar negeri buat ngikutin kurikulum di sana gitu. Nanti lulusnya di sana gitu. Jadi dapat double degree gitu. Double degree dari luar negeri sama Indonesia. Ya, itu udah bisa jadi tugas akhir. Bisa. Woi. Pilihannya banyak sekali tugas akhirnya ya, nggak cuma skripsi nulis-nulis doang gitu ya. Tapi nanti tetap ada laporannya. Kayak misalkan magang kan kita kerja kan di suatu perusahaan. Nanti tetap ada laporannya buat dipertanggungjawabkan gimana magang kamu gimana gitu-gitu. Kalau magangnya biasanya minimal berapa bulan? Minimal 6 bulan, Mbak. 6 bulan, Ya, 1 6 semester bulan. lah ya. Iya, 1 semester 6 bulan. Oh iya, Za, ketinggalan ini. Apa? Infor itu kayaknya aku denger belajar jadi hacker. Itu bener gak sih? Atau apa? Atau cuma sebenarnya stigma doang? Stigmanya itu bener sebenarnya. Oke. Cuman nggak semua anak Infor tuh bisa nge-hack ya, kayak Nggak semua. Instagram itu nggak bisa. Oke. Karena mungkin udah kuat kali ya. Ya, yang pertama itu memang Instagram perusahaan gede kan, udah kuat, seluruh dunia mungkin pakai Instagram kan. Jadi untuk dibobol, dihack itu agak susah. Terus kalau misalkan hacker tuh memang ada konsentrasinya sendiri sih. Nanti masuk ke cyber security, di mana cyber security, jadi keamanan cyber gitu kan. Nah, gimana kita tahu keamanan dari cyber itu gimana? Nanti kita mencari celah-celahnya, yang misalkan dipelajarinya apa, ternyata di sini ada celah nih. Nah, kita bisa masuk lewat situ. Oh. Nah, seperti itu untuk hacker itu sebenarnya ada beberapa istilah kayak hacker kan kita mengambil ini kan data kan, data dari suatu pihak lain gitu, terus kita ambil, ya udah kita pakai gitu. Terus ada
kalau nggak salah tuh ada istilah cracker gitu. Apa itu cracker? Jadi kayak hacker, cuman setelah ngambil si pihak kayak misalkan website kan, kita ngambil data dari website itu, kita ambil, nah website itu kita hancurin gitu. Waduh, nah itu cracker. Itu lebih parah lagi ya? Lebih parah lagi itu. Banyak istilah itu yang berhubungan cracker. dengan cracker, hacker, terus ada lagi banyak. Ada hacker baik, hacker jahat gitu juga ada. Kalau hacker tuh kan biasanya kayak cuman dia masuk, entah ngambil datanya atau apa, nyuri atau gimana, atau bisa jadi dia ngontrol si sistem itu kan. Kalau cracker tadi tuh malah dihancurin biar website yang udah ada atau apa tiba-tiba hilang aja. Datanya udah diambil nih. Nah, daripada jejak kita ketinggalan kan, misal ada orang IT yang pengen mantau siapa yang ngambil data kita. Nah, daripada kita ninggalin jejak, itu mending kita hancurin sekalian. Waduh, jahat beberapa banget. Ada yang gitu ya. Wah, gila. Terus ada bug hunter juga. Apa? Bug hunter. BUG hunter. Ya, itu apa? Itu kayak bug hunter. Ya, jadi misalkan ada kecacatan dalam sistem kan. Nah, kecacatan dalam sistem. Oke. Nah, kita cari ini. Misalnya kita dapat beberapa perusahaan gede itu nawarin kayak reward yang lumayan gede gitu loh. Kayak misalnya Google kemarin tuh ada seseorang yang bisa tahu kelemahan Google di sini nih. Nah, tapi dia nggak melakukan kejahatan. Nah, jadi dia itu malah dikasih hadiah berapa ribu dolar gitu. Oh, berarti dia tugasnya cari kelemahan suatu perusahaan gitu? Atau ya, gimana? Sistem lebih ke IT-nya aja sih. Kelemahan di sebuah sistem perusahaan, si bug hunter ini yang kayak ngasih tahu loh. Di perusahaan kamu nih ada error di sini loh. Nah, itu ngasih tahu, nanti biasanya ada beberapa hadiah gitu lumayan. Oh, paham. Yeah. Kayak contohnya nih ada hacker anak SMP atau pokoknya di Indonesia ada hacker yang pernah viral itu. Kan dia kan setelah nge-hack situs pemerintah, lupa juga situs apa. Setelah di-hack, kemudian malah dia direkrut untuk bisa jadi bug hunter tadi itu ya. Soalnya kan untuk bisa mengetahui bug yang udah dibikin oleh sistem, biasanya kan sistem kan ada beberapa tahapan kan, kayak misalkan si risetnya, ada desainnya, ada bagian developernya, dan ada testernya. Nah, itu kan udah melewati beberapa tahap yang panjang kan. Nah, testernya biasanya udah yakin nih, produk ini tuh aman, nggak ada kelemahan, nggak ada apa-apa. Nah, ada misal orang lain yang tahu kelemahan ini, berarti kan otomatis dia lebih jago kan daripada testernya. Iya, makanya dia direkrut buat ngembangin perusahaannya lebih lanjut tuh loh. Sama biar aman, biar secure juga ya si sistemnya itu ya. Kalau ini biasanya kerja di mana aja tuh anak info? Anak info bisa saat ini kan industri 4.0 yang lagi gede-gedenya buat semuanya itu hubungan dengan IT kan. Nah, itu semuanya bisa masuk ke IT, itu bisa masuk ke semua hal gitu loh. Mulai dari makanan, kayak misalnya makanan kita bisa bikin website buat promosiin makanannya. Oke. Atau aplikasi buat order makanan. Nah, ya, itu kayak Shopee Food gitu-gitu lah ya. Shopee Food tuh bisa masuk tuh. Terus kayak beli tiket aja kan, Traveloka tuh masukkan aplikasi IT juga kan. Banyak banget tuh IT tuh. Desain juga bisa, masuk ke polisi juga bisa, ke cybercrime itu juga bisa. Itu IT juga bisa masuk. Pokoknya semuanya bisa deh kayaknya itu. Banyak ya. Banyak banget. Ya. Wes, udah panjang sekali ya kita ngobrol tentang teknik informatika, begitu luas juga prospek kerjanya. Mungkin kalau misalkan mempunyai pengalaman-pengalaman lomba gitu-gitu, atau misalkan magangnya juga udah lama, mungkin cari kerja juga bakal lebih gampang kali ya. Ya, bisa dikatakan gitu. Bisa dari relasi ataupun portofolio biasanya kalau relasi atau portofolio. Itu sih. Oke. Udah panjang sekali ya kita ngobrol, cukup sekian. Sebelum kita tutup, sama di setiap video pasti ada saran untuk teman-teman yang tertarik dengan jurusan teknik informatika. Hal apa aja, atau waduh ada hewan lewat. Hal apa aja yang perlu disiapkan, atau mata pelajaran apa yang perlu diasah sebelum masuk ke teknik informatika? Sebenarnya teknik informatika tuh gampang aja sih sebenarnya. Tinggal mungkin untuk prakteknya nanti mungkin kayak laptopnya tadi itu ya, speknya memang ada beberapa minimal yang lumayan tinggi biar membantu kinerja masing-masing orang kan. Pertama tuh spek, yang kedua itu logika matematika. Ya, kayaknya dua itu aja sih yang penting. Mungkin kalau nanti ada di luar itu kayak mungkin desainer itu kan ada, cuman itu
nggak wajib banget sih. Yang penting itu kalau misalnya informatika kan khususnya nanti di coding kan. Coding itu sebagai kunci utama di informatika tuh itu. Dan kunci utamanya tadi itu matematika. Matematika logika sama mungkin spekulatif aja mungkin. Oke. Jadi yang perlu disiapkan sebelum masuk teknik informatika, kalian harus kuat di matematika itu. Matematika logikanya. Oke. Terima kasih ya Faza telah hadir di Bithinker. Dadah. Dadah.